Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam tentunya dilarang kita membawa mushaf saja ke dalam kamar mandi ataupun selebaran ataupun ada yang dia hanya selebar yang ada bertuliskan lafaz Allah Subhanahu wa taala saja kita dilarang untuk membawanya ke kamar mandi. Membawanya ke dalam toilet itu saja sudah tidak diperbolehkan. Apalagi ini orang ini sudah menginjak Al-Quran, itu sendiri adalah sudah merupakan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah begitu dibawa lagi ke kamar mandi. Menginjaknya saja sudah bermasalah, kemudian membawa Al-Qur'annya ke kamar mandi. Sudah pasti jin ini akan senang membantu orang tersebut. Karena kesyirikan, karena kekufuran yang dia lakukan ini semakin besar. Ini kejadian ini yang terjadi dialami oleh penulis buku ini. Ini terjadi berarti di daerah Mesir. Jadi penulis menceritakan bahwasanya dulu itu ada tukang sihir yang mereka untuk menghadirkan setannya mereka harus menginjak terlebih dahulu Al-Qur'an. Tidak cukup di situ, tidak cukup hanya itu. Kemudian dia juga harus menginjak Al-Quran tersebut ketika akan ke kamar mandi. Barulah jin tersebut, barulah setan tersebut datang untuk membantunya. Ini yang diceritakan oleh penulis buku ini, yaitu Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Namun yang menyedihkan, kemudian kita lanjutkan, di antara tukang sihir ada yang telah menjadi kafir tanpa ia sadari bahwa ia telah kafir. Jadi ada juga tukang sihir yang mereka tidak tahu bahwasanya yang dilakukan itu adalah kekafiran. Ada memang modelnya yang seperti ini. Tapi walaupun seperti ini, dia juga tetap akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak mau mempelajari tauhid. Tidak mau mempelajari tauhid yang benar. Azimat yang mereka rapalkan ataupun yang mereka amalkan dan mantra yang mereka tuliskan sebagian besar bahkan semuanya itu kesyirikan dan kekufuran yang nyata. Jadi jimat-jimat yang ada ini adalah merupakan kekufuran dan kesyirikan. Ini yang disebutkan oleh penulis buku ini. Jadi apapun macam jimatnya yang digunakan oleh seseorang, baik dia yang diambil dari Al-Quran ataupun yang diambil dari yang lainnya, kalau yang dari Al-Quran saja dipermasalahkan, bagaimana lagi yang dia diambil dari yang lainnya. Dari Al-Quran, terang di Al-Quran, kenapa disebutkan jimat ini termasuk kekufuran? Karena orang yang memakai jimat ini hatinya itu akan bergantung kepada jimat ini. Kemudian kalau dia jimatnya dari Al-Quran, dia akan membawa Al-Quran ini ke kamar mandi. Kalau sudah seperti ini, tentunya syaitan akan memberikan pertolongan. Karena dia sudah menghinakan Al-Quran, sudah menghinakan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bawa jimat tersebut ke dalam kamar mandi. Na'udzubillah min dzalik. Makanya dalam Islam itu dilarang kita menggunakan jimat baik dari Al-Qur'an ataupun yang selain dari Al-Qur'an, ini tidak diperbolehkan kita menggunakan jimat. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melarang hal ini. Sebagaimana disebutkan man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak.
barang siapa yang menggantung ataupun barang siapa yang menggunakan tamimah. Tamimah adalah jimat. Ya, faqad asyrak. Ya, maka orang tersebut sudah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi ya, kalau dia semakin yakin yang memberikan mudarat, ya, yang memberikan manfaat adalah jimat tersebut, ya, maka kesyirikannya akan semakin bertambah. Ya, kalau sebelumnya dia mungkin tidak yakin bahwasanya jimat ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan mudarat, dia tidak yakin. Ya, maka dalam hal ini dia masuk dalam kategori syirik kecil ataupun kufur kecil. Ya, tapi kalau dia sudah yakin yang memberikan manfaat adalah jimat ini, yang memberikan mudarat adalah jimat ini, maka dia terjatuh pada syirik besar. Ya, dan orang yang melakukan perbuatan syirik besar, ya tentunya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia sudah keluar dari agama Islam. Dia sudah kafir sebetulnya. Ya, kalau dia yakin bahwasanya memberi mudarat tersebut adalah jimat tersebut, berarti dia sudah kafir. Ya, apalagi belum lagi kalau jimatnya ini adalah jimat yang palsu. Ya, saat ini sedang tenar-tenarnya, ya, sedang tersebarnya ya jimat-jimat yang palsu. Ya, yang asli saja dipermasalahkan, apalagi yang palsu. Ya, yang asli saja belum, ya, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, ya, apalagi yang palsu. Ya, seperti itu ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus betul-betul kita mempelajari tauhid ini. Ya, jangan sampai kita terjerumus, kita anggap itu adalah merupakan hal yang kecil, ya, padahal hal tersebut adalah merupakan dosa besar. Ya, syirik adalah merupakan dosa besar. Ya, walaupun syirik kecil itu dia masuk dalam kategori dosa besar. Ya, bagaimana lagi yang dia melakukan syirik besar. Jadi di sini kemudian ya penulis melanjutkan ucapannya, ya, perkataannya. Ya. Semua azimat dan mantra itu ditulis dengan huruf yang tidak bisa dipahami. Nah, ini yang kita buka misalnya jimat-jimat yang diberikan oleh dukun, kita buka, kita bongkar, maka di situ nanti akan kita dapati selebaran kertas, ya, yang di kertas itu nanti bertuliskan dengan huruf-huruf dari Al-Qur'an. Ya, ataupun nanti dia memang hurufnya ini bersambung, akan tapi dia tidak bisa kita baca. Ya, tidak bisa kita baca huruf-huruf tersebut. Ya, jadi tulisan Arab, akan tapi dia tidak bisa, orang Arab sendiri pun tidak bisa membacanya. Kan ini sangat aneh. Ya, tulisan Arab, akan tapi orang Arab pun tidak bisa membacanya. Bukan orang Arab yang awam. Ya, orang Arab yang berilmu, dia tidak bisa membaca huruf-huruf Arab ini. Mungkin kalau ada orang Indonesia, ya, dia tidak bisa membaca tulisan Indonesia, ya, orang awam kita maklum. Ya, mungkin beberapa orang-orang yang kelahiran tahun misalnya 40 tahun 50, ya, mereka tidak bisa membaca tulisan-tulisan Indonesia. Ya, akan tapi mereka terkadang bisa membaca tulisan-tulisan Arab. Ya, kita maklum seperti itu. Orang awam, dia tidak belajar di sekolah. Ya, ini orang alim, ya, orang yang berilmu, tapi kita tunjukkan jimat tersebut, dia tidak bisa membaca, ya, tulisan-tulisan yang ada di jimat tersebut. Padahal bahasa Arab, ya, tulisan Arab, bahasa Arab, tapi orang Arab pun tidak paham. Jadi standarnya mau siapa? Masa standarnya mau orang Indonesia? Kan tidak mungkin. Ya, jadi seperti ini ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama ya, jimat yang ada di Arab dengan jimat yang ada di Indonesia, ya, ini ada keserupaan ya. Jadi intinya adalah jimat-jimat tersebut, tulisan yang ada di jimat-jimat tersebut, ya, itu, ya, huruf-hurufnya itu tidak bisa dibaca, ya, apalagi dipahami. Ya.
dan terkadang mereka sisipkan di dalamnya sebagian ayat Al-Quran. Nah, jadi betul nanti ada ayat Al-Quran yang mereka masukkan ke dalam jimat tersebut. Ya, ini adalah untuk menipu manusia. Ini ayat Al-Quran, ini jimat yang Islami, ya, seperti itu. Ya, tidak dibenarkan. Ya, sehingga orang awam mengira jimat yang mereka ya hanya menggunakan ayat Al-Quran. Jadi memang ayat Al-Quran, tapi terkadang di atasnya nanti ditulis huruf-huruf, yang huruf-huruf tersebut itu tidak bisa dibaca, ya, dan juga tidak bisa dipahami oleh kaum muslimin. Inilah ya, kalau ada orang yang meminta pertolongan kepada jin ataupun dia melalui perantaraan dukun, maka dukun ini dia akan memberikan jimat, yang jimat ini tujuannya adalah agar orang ini ya meminta pertolongan kepada jin, ya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang yang seringnya adalah dicampur adukkan, ya, antara kebenaran dengan kebatilan. Ya, jadi dia diberikan amalan ini adalah amalan yang bagus dalam syariat Islam, seperti sholat, ya, hidupkan sholat sunnah, sholat tahajud, nanti sholat tahajud baca ayat ini sekian ribu kali. Ya. Nah, inilah yang sering dilakukan oleh para dukun. Ya, terutama sekali adalah mereka dukun putih, ya, ataupun uskun, ya, ustadz dukun, ya, sehingga mereka ya menipu manusia dengan ayat-ayat Al-Quran. Sekarang mereka berikan tasbih kepada mereka, pergunakan tasbih ini di malam Jumat Kliwon misalnya, di malam Jumat Pahing, nanti di malam Jumat Legi dia akan bercahaya, ya, ataupun dia akan memberikan kesembuhan, ataupun di tasbih tersebut dicelupkan ke dalam air, kemudian airnya tersebut diminum maka akan sembuh, dan lain sebagainya. Ya, jadi untuk jimat ini juga dia tidak terbatas hanya pada tulisan saja. Jadi jimat juga ada nanti yang dia dari keris, ada yang dia dari batu, ya, ada juga nanti yang dia menggunakan mushaf Al-Quran kecil. Jadi banyak macam-macamnya untuk jimat, yang intinya adalah agar kita bergantung kepada jimat tersebut. Setelah kita bergantung kepada jimat tersebut, ya, maka mereka para jin akan memberikan pertolongan, ya, kepada orang-orang tersebut. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita lanjutkan, ya. Saya sering melihat, ya, di sini penulis mengatakan azimat semacam ini, yaitu yang dia dari ayat Al-Quran. Bahkan sampai sekarang saya tidak pernah melihat ada azimat yang terbebas dari kesyirikan. Ya, jadi penulis mengatakan bahwasanya tidak ada satupun azimat yang terbebas dari kesyirikan, yang lepas dari kesyirikan, yang lepas dari kekufuran. Maksudnya adalah tukang sihir yang merapalkan azimat itu telah berbuat kekufuran meskipun dia tidak menyadarinya. Ya, Anda boleh jadi melihat ia sholat, dia juga berpuasa, ya, namun seiring dengan itu dia juga melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari hal tersebut. Ya, inilah orang yang merugi dalam agama dan dunianya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari perbuatan syirik, ya, baik yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.